Shalom, shalom, haleluya. Puji Tuhan, di kesempatan yang indah dan berbahagia ini, dalam ibadah doa kita, marilah kita datang dengan menghambakan diri, menghampakan diri, karena memang kita bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Di hadapan Tuhan, kita tidak berarti apa-apa. Itu sebabnya kita butuh Tuhan selalu di dalam hidup kita. Dia yang kita andalkan. Haleluya, mari sidang jemaat Tuhan, datanglah dengan kerendahan hati. Benar-benar hidupmu siap untuk menjadi penyembah Dia, menjadi rumah doa bagi Dia. Terima kasih, mari kita akan sama-sama berdoa. Kita akan sama serahkan ibadah kita saat ini. Haleluya. Selama-lamanya Tuhan Engkau maha besar, Engkau segalanya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami tidak berarti apa-apa, tak dapat berbuat apa-apa tanpa Engkau hadir dalam hidup kami, bertata berdaulat dalam hidup kami. Karena memang Engkaulah sumber kemenangan, Engkaulah sumber kekuatan pertolongan kami Tuhan. Selama-lamanya Engkau yang kami andalkan, selama-lamanya Engkaulah yang menjadi sumber pengharapan kami. Terima kasih Tuhan, ini kami sidang jemaat-Mu, datang di hadapan hadirat-Mu. Kami mau masuk lebih dalam hadirat-Mu Tuhan, bertemu muka dengan Engkau. Inilah kami sebagai penyembah-Mu, sebagai rumah doa-Mu Tuhan. Layakkan kami sekalian di dalam kuasa darah-Mu, kuasa Roh Kudus-Mu menguasai kami, mengurapi kami sekalian Tuhan. Beri kami kekuatan, sukacita, kemampuan untuk kami bisa Tuhan menaikkan dupa yang harum di hadapan-Mu di dalam doa penyembahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati seluruh jemaat Tuhan di mana-mana saat ini menikmati ibadah doa ini. Berkati semua, Roh Kudus urapi semua kami. Para pelayan-Mu, Roh Kudus urapi kami semua. Sampai pada pemberitaan firman, berkati Tuhan. Segala pekerjaan iblis setan yang hendak mengganggu konsentrasi kami, saat kami mau sungguh-sungguh datang beribadah saat ini, kami bersahati usir dia, hancurkan dia, tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus berkuasa. Terima kasih Tuhan. Ini kami siap Tuhan mengagungkan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari sidang jemaat kasih Tuhan, di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang. Di hadapan hadirat-Mu kami datang dengan segala kerendahan hati kami. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhan ku sembahkan, ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku, dalam hidupku selalu. Ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku, dalam hidupku selalu. Mari kita bersama bangkit berdiri.
kita akan datang menyembah Tuhan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, sekali lagi di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa,
Kau Bapa yang setia, Kau berkuasa. Haleluya. Kaulah yang kami agungkan selama-lamanya Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus, di saat hadirat-Mu Tuhan hadir di tengah kami, Kau begitu sangat dekat dengan kami Tuhan. Kau sangat bisa untuk mendengar setiap suara, seruan penyembahan dan doa kami Tuhan. Karena memang Engkau hanya sejauh doa Yesus. Kau begitu memperdulikan kami. Kau begitu tahu Tuhan. Kau begitu mau Tuhan merasakan apa menjadi pergumulan hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berseru, memanggil namanya, berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Berseru, memanggil namanya, berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Bila kau rasa gelisah di hati, bila kau rasa gelisah di hatimu, bila gelap kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan. Angkat tanganmu Bapak Ibu, berseru, berseru, memanggil namanya, berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Sekali lagi dari atas, bila kau rasa gelisah, bila kau rasa gelisah di hatimu, bila gelap kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila
akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu. Dia hanya sekali lagi kita berseru memanggil namanya. Berseru memanggil namanya. Berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Haleluya, haleluya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, percayalah bahwa Tuhan Yesus itu sangat dekat dengan kita. Dia hanya sejauh doa. Yang terpenting bagaimana kita datang dalam setiap kesempatan berdoa menyembah Dia. Benar-benar sungguh-sungguhlah sampai benar-benar hadirat Tuhan itu kita rasakan menjamah hidup kita. Karena di mana hadirat Tuhan, maka Tuhan hadir di sana. Karena di mana Tuhan hadir di sana, ada kuasa Tuhan yang sempurna mengerjakan kesembuhan, pertolongan, jawaban atas semua jawaban pergumulan hidup kita. Haleluya. Pegang. Kita persiapkan hati mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersama bangkit berdiri kembali semua. Ku rindu selalu berada dekatmu, melihat senyummu Bapa. Ku menang. Sekali lagi Bapa pegang tanganku. Sekali lagi hadiratmu, hadiratmu membawa kesembuhan. Hadiratmu, hadiratmu membawa kesembuhan bagiku. Hadiratmu, hadiratmu
Bapa di dalam surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang berkuasa atas segalanya. Kami bersyukur Tuhan, kalau sore malam hari ini kami kembali boleh datang kepadamu dalam ibadah doa penyembahan ini Tuhan. Mari Engkau akan lihat keberadaan kami terlebih dahulu. Kalau masih didapati kekurangan kelemahan, ampuni Tuhan, supaya kami boleh layak berada di bawah kaki-Mu Tuhan. Dan kami membutuhkan kuasa firman dalam urapan Roh-Mu untuk mendorong kami menjadi penyembah yang benar Tuhan. Engkau sudah mengajarkan kepada kami Tuhan hari-hari ini Tuhan, supaya kami tidak buta dan timpang rohani Tuhan. Untuk itu Bapa di dalam surga, kami menyerahkan segala keberadaan kami sekali lagi ke dalam tangan-Mu. Mari kuasai kami dengan kuasa urapan Roh-Mu. Kalaupun ada kuasa yang berusaha untuk menggagalkan pemberitahuan firman-Mu, maka satu hati mengedang kuasa nama-Mu untuk usir perintahkan semua kuasa Roh-Mu. Perintahkan kamu keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa darah Yesus menguasai setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau buka hati kami terlebih dahulu untuk firman-Mu Tuhan. Kami sambut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada, tentunya di rumah masing-masing. Ya, biar hadirat Tuhan kita boleh rasakan. Kalau kita mau untuk membuka ya kehidupan kita, rumah kita, keluarga kita, untuk menyambut kebenaran firman Tuhan yang adalah pribadi daripada Tuhan sendiri. Mari kita masih melanjutkan, yaitu tentang bagian kedua dari 3 bagian dalam Injil Matius 28, yaitu tentang penyebaran kegelapan. Ya, saudara membaca ulang nanti Matius 28 11 sampai 15. Ya, di situ terlihat tentang penyebaran kegelapan, ya, kesaksiannya palsu, beritanya palsu, yang menolak kebangkitan Yesus. Yesus yang sesungguhnya bangkit, tapi dikatakan dicuri oleh murid-muridnya. Ini, ya, kita sudah mempelajari ini, ya, penyebaran kegelapan ini didorong 2 kekuatan besar, yaitu mamon atau uang atau roh jual beli dan dusta ini. Ya, kekuatan mamon atau uang, ya, saudara dikasih Tuhan, ya. Kalau di dalam Injil Matius 21 ya, ayat 12 sampai 14, mari kita baca ini menjadi ayat yang mendukung kita. Matius 21 12 sampai 14. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun.
Ya, ini saudara yang dikasih Tuhan, bukan jadi rumah doa, tapi dijadikan sarang penyamun. 14, maka datanglah orang yang buta dan orang yang timpang kepadanya dalam hati Allah itu, ya, timbang kepadanya dalam bait Allah itu, dan mereka disembuhkannya. Ya, jadi ada orang buta dan timpang datang ke bait Allah dan disembuhkan. Kalau kita melihat kisahnya ini, roh jual beli sudah masuk dalam bait Allah. Dalam ayat 14, roh jual beli membuat tubuh Kristus tidak sempurna. Artinya cacat celah secara rohani atau timpang dan buta secara rohani. Kita yang lalu sudah mempelajari tentang buta rohani. Malam ini kita masih mempelajari, ya, tentang buta dan timpang rohani. Ya. Buta rohani, ya, yaitu di dalam Yohanes 9 ayat 1 kita akan lihat orang yang buta, ya, buta rohani. Yohanes 9 ayat 1. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Salah satu contoh kehidupan buta rohani itu seorang buta yang sejak lahirnya dia sudah buta. Artinya hamba Tuhan atau anak Tuhan yang tidak mengalami lahir baru, tidak mengalami kelahiran baru, tapi tetap hidup dalam dosa sampai puncaknya dosa. Akhir zaman, makan, minum, dan kawin mengawinkan. Dan ya, kehidupan yang buta sejak lahir, ya, ini sesuatu yang sudah mustahil. Buta sejak lahir, mustahil untuk bisa, ya, disembuhkan. Ya. Dan juga, ya, yang ketiga, orang yang buta sejak lahirnya nggak bisa melihat Yesus, nggak pernah bisa melihat Yesus, sama dengan tidak bisa menyembah kepada Tuhan. Nggak bisa lihat, mau menyembah kepada siapa. Nah, Yohanes 9 ayat 5 sampai 7, ya, di sini Tuhan Yesus mengatakan, selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Ya, kalau orang buta, ya, sama dengan ada dalam kegelapan, yang dibutuhkan adalah terang. Ya. Mata nggak buta pun kalau dalam kegelapan tidak ada terang, nggak bisa ngelihat kanan kiri. Ya. Tapi begitu ada terang, maka mata itu bisa melihat. Tuhan Yesus mengatakan di sini, akulah terang dunia ini.
Artinya terang dunia bisa mengalahkan kegelapan, bisa mengalahkan yang buta, menyembuhkan yang buta itu. Nah, kita lihat dalam ayat ini cara Yesus menolong orang buta yang buta sejak lahir. Tadi di dalam ayat 5 dan ayat yang ke-6. Cara menolong yang pertama, cara menolong orang buta sejak lahir yang pertama, Tuhan meludah ke tanah, dan tangan Tuhan mengaduk tanah bercampur ludah, lalu menempelkannya ke mata orang buta sejak lahir. Bayangin, nggak pakai obat apa, tetes apa, enggak. Dia hanya meludah ke tanah, diaduk. Jadi kayak lumpur, tapi dari ludah. Nah ini, orang diludahin aja terasa terhina kok. Apalagi di sini kita melihat tanah dicampur dengan ludah, dia meludah, diaduk, ya, kayak lumpur itu tempelkan di moto. Bayang, ya ini saudara dikasih Tuhan. Ya. Tanah di sini bicara tentang manusia berdosa dari debu tanah. Ludah Tuhan itu sama dengan firman yang keluar dari mulut Tuhan. Firman yang merupakan perkataan Yesus sendiri. Ya. Jadi saat kita mendengar firman pengajar yang benar, kita seperti diludahi oleh Tuhan, seperti dihina oleh Tuhan. Sakit bagi daging. Coba kalau orang diludahi, pasti marah, sakit, dihina. Ya ini cara Tuhan menolong pertama kali ini. Ya, jadi saat kita mendengar firman pengajaran seperti diludahi oleh Tuhan, tetapi sesungguhnya Tuhan yang adalah terang dunia sedang menyinari kita dengan cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus. Tadi, akulah terang dunia. Ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ya, mengaduk itu dengan tangan. Ya. Jadi tanah tadi bicara manusia berdosa. Ludah itu keluar dari mulut Tuhan, ya, firman yang keras, yang tajam, firman pengajaran yang benar, seperti diludahi oleh Tuhan, seperti dihina. Ya. So Herodes dikasih tahu, ya, marah, seperti dihina ini. Juga banyak kehidupan sidang jemaat yang firmannya keras menunjuk dosa, marah. Karena merasa terhina. Padahal di saat itu Yesus sedang bekerja untuk menyembuhkan buta itu. Tangan Tuhan itu bicara kuasa Roh Kudus. Sedang tanah bercampur lumpur. Lumpur dosa yang menjijikkan. Ludah diludahi. Ludah itu menjijikkan. Dan setelah itu tangan Tuhan mengoleskan lumpur yang menjijikkan tadi karena tanah dicampur dengan ludah kepada mata orang yang buta sejak lahir ini. Berarti ini tepat sasaran. Ya, tepat sasaran. Ya, mata buta, ya, ditempeli, tanah dicampur dengan ludah.
tepat sasaran. Kalau yang rusak telinganya, maka ditaruh di telinganya, itu tepat sasaran. Artinya, Roh Kudus membuat firman pengajaran yang benar yang adalah pribadi Yesus itu tepat sasaran. Ya. Saya sering kali dikatakan, oleh Pak Rudi tahu masalah, aku begitu. Oh enggak, masalah apa? Tapi Roh Kudus itulah membuat firman disampaikan itu bisa tepat sasaran. Berapa kali saya dikopil Pak Rudi kok ngerti mbok dia saya tidak tahu apa yang sedang jadi masalah itu. Jadi saudara, ya inilah. Kalau firman pengajaran dalam urapan Roh Kudus menunjukkan dengan tepat dosa-dosa yang menjijikkan itu. Kalau kita mendengar firman pengajaran dalam urapan Roh Kudus, kita selalu menjadi sasaran dari firman atau terkena firman. Apa yang menjijikkan ditunjukkan oleh firman. Perbuatan dosa-dosa yang menjijikkan. Sikap kita menghadapi yaitu firman dalam urapan menyatakan segala yang ditujukan oleh firman yang menjijikkan. Sikap kita mengakui segala dosa-dosa. Dan kalau sudah diampuni, jangan berbuat dosa lagi. Ya, saudara dikasih Tuhan, mengakui. Jika diampuni tidak berbuat dosa. Kalau dosa selesai, masalah juga selesai. Kalau masalah selesai, air mata dihapus, sampai satu waktu tidak ada air mata. Di dalam PA, ya, di dalam PA kemarin, dosa yang sering tidak kita sadari, ya, karena nampaknya remeh kecil, seperti patung anak lembu emas dihancurkan, digiling, ya, saudara dikasih Tuhan. Ya seringkali ya, karena lembutnya dosa itu kecil, rasanya nggak disadari. Ya, dosa yang sering tidak kita sadari dalam PA yaitu yang pernah dosa karena tidak beribadah. Ya, dosa karena tidak beribadah. Ya, dan juga dosa cepat marah. Marah tanpa sebab. Kalau terlepas dari dosa itu, dari kutukan dosa, hasilnya kita sudah pelajari menerima berkat Abraham dan kita menerima Roh Kudus. Sehingga membuat kita tidak bimbang. Saudara yang dikasih Tuhan, ya. Jadi kalau firman dalam urapan Paulus tepat sasaran itu memberitahukan seperti dosa yang didasadari enggak beribadah, itu kita harus akui, minta ampun sama Tuhan. Kalau diampuni jangan berbuat dosa lagi. Nah, kemudian yang kedua, cara Yesus menolong selain firman keluar dari mulut Tuhan. Yang kedua ayat 7,
basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Ya. Basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Ya. Saudara dikasih Tuhan, basuhlah dirimu dalam kolam. Ini merupakan perintah daripada Yesus kepada orang yang buta sejak lahir itu, setelah diolesi dengan tanah bercampur ludah, ya, disuruh basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Artinya firman Tuhan yang tepat sasaran tadi, ya, firman Tuhan dalam urapan Roh Kudus juga merupakan perintah Tuhan yang harus dilaksanakan. Ini merupakan ujian ketaatan bagi kita. Jadi sikap yang benar, taat dengan pada firman pengajaran benar apapun resikonya. Orang buta ini sudah dikasih lumpur di matanya, malah disuruh ke kolam Siloam. Ya, belum melek, malah ditutupi dengan itu lumpur tadi itu. Secara manusia ini sangat sulit dilakukan. Ya. Sudah matanya buta sejak lahir, ya, diolesi dengan lumpur tanah campur ludah ini, disuruh ke Siloam. Ya, ini tentunya secara logika ini, secara manusia sangat sulit dilakukan. Tapi itulah merupakan ujian ketaatan seperti Abraham yang disuruh mengorbankan Ishak. Hasilnya akan mengalami mukjizat. Orang buta ini kembali dengan mata sudah melek. Jadi kita mengalami penyucian, mengalami pembaharuan, sehingga tidak buta lagi. Melek itu artinya tentu secara umum, melek itu artinya dapat melihat. Tadi enggak dapat melihat, tapi sekarang dapat melihat. Melihat apa? Ya. Kalau sudah melek dapat melihat, artinya dapat melihat diri sendiri dengan segala kekurangan dan dengan segala kelemahannya. Kalau hanya melihat kehebatannya, berarti masih buta. Sebelum masuk pengembalaan, Musa merasa hebat, tapi dia gagal. Walau hanya melayani hanya 2 orang. Tapi setelah masuk pengembalaan, ia hanya berkata, siapa aku ini? Ya. Siapa aku ini? Dapat melihat atau mengenal Yesus. Ya. Jadi setelah masuk, siapa aku ini? Yohanes 9. Injil Yohanes 9 ayat 10-11. Kata mereka kepadanya, bagaimana matamu menjadi melek? Jawabnya, orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu. Lalu aku pergi dan setelah aku membasuh diri, aku dapat melihat. Ya. Ini sama dengan orang buta ini dapat mengenal Yesus. Artinya, kalau kita menghadapi pembukaan firman yang mendorong untuk kita lebih menyerah kepada Tuhan. Ya, orang buta itu sudah diolesi suruh lagi, ya nggak masuk akal.
Tapi saudara dikasih Tuhan, orang buta menyerah kepada Tuhan, ya, sehingga kita nanti bisa diutus oleh Tuhan. Pergilah ke Siloam, taat. Siloam artinya yang diutus. Ya. Siloam artinya yang diutus. Jadi yang bisa membuat kita menyerah pada Tuhan itu hanyalah firman Tuhan. Ya. Hanyalah firman Tuhan. Ya. Dan ya, saudara dikasih Tuhan, ya, kemudian kita akan melihat yang ketiga. Ya. Yang ketiga, ya. Yohanes 9 30 sampai 38. Ya. Jadi mengenai penyucian dan pembaruan melek dapat melihat diri sendiri, kekurangan dan kelemahan, dapat mengenal Yesus. Ya. Sekarang Yohanes 9 10:11. Maaf, Yohanes 9 10:38. 10:3 sampai 38. Mari. Jawab orang itu kepada mereka, aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang, sedangkan ia telah memelekkan mataku. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendak-Nya. Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta. Artinya lahir dari buta. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Jawab mereka, engkau ini lahir sama sekali dalam dosa, dan engkau hendak mengajar kami. Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, percayalah engkau kepada Anak Manusia? Jawabnya, siapakah dia Tuhan? Supaya aku percaya kepadanya. Kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Dialah itu. Katanya, aku percaya. Lalu ia sujud menyembahnya. Jadi yang ketiga, ya, harus mengalami percikan darah. Ya, harus mengalami percikan darah. Saudara dikasih Tuhan. Ya, sekalipun sudah bersaksi, ya, bukan berarti tidak ada halangan. Sebab orang buta ini justru diusir setelah dia bersaksi. Kalau tidak diusir, orang buta ini tidak bisa bertemu dengan Tuhan. Ini diusir malah bisa bertemu dengan Tuhan. Jadi saat kita merasa sendiri, jangan takut. Sebab Yesus yang ditinggal sendiri di kayu salib ada bersama dengan kita, sehingga kita akan bisa bertemu dengan Dia dan bisa menyembah kepada Dia. Nah, inilah orang buta tadi, ya, diusir, tapi malah bertemu Yesus. Bilangan 6 ayat 25. Bilangan 6 ayat yang ke-25. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Kita mengalami sinar kasih karunia dari wajah Yesus, yaitu
cahaya kemurahan dari Yesus. Kalau kita mengalami sinar karunia dari wajah Yesus, ada sinar kemuliaan. Hasilnya yang pertama, Ibrani 4 ayat 16. Ibrani 4 ayat 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Perhatikan, pada waktunya. Inilah hasil pertama. Ya, kalau kita mengalami sinar kasih karunia dari wajah, sinar kemuliaan, hasilnya mendapat pertolongan tepat pada waktunya. Waktunya Tuhan. Jadi kita hanya menunggu waktu Tuhan. Yang penting adalah kita harus sabar. Ya, kita harus sabar. Orang buta itu berusia kurang lebih 40 tahun. Berarti dia buta selama kurang lebih 40 tahun lamanya. Angka 40 itu angka perobekan daging, di mana kita benar-benar hanya mengandalkan Dia dan mohon kemurahannya saja. Ini ya, kalau kita mengalami sinar kasih karunia dari wajah Yesus, sinar kemuliaan, yang pertama mendapat pertolongan tepat pada waktunya Tuhan. Kita hanya menunggu dengan sabar, ya, waktunya Tuhan. Orang buta ini, ya, juga menunggu 40 tahun ini. Jadi, ya, angka 40 sekali lagi angka perobekan daging, di mana kita benar-benar hanya mengandalkan Dia dan mohon kemurahannya. Pelayan siap. Yang kedua hasil yang kedua, ya, Pengkhotbah 3 ayat 11. Pengkhotbah 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ini hasil kedua, sinar kemurahan Tuhan menjadikan semua indah pada waktunya. Amin. Kita hanya menunggu waktunya Tuhan. Secara rohani, Tuhan mengubahkan dan menyucikan kita sampai jadi sama mulia dengan Tuhan. Kita memandang Dia muka dengan muka. Ya, berarti kita bertemu dengan Dia. Ya. Waktu inilah waktu yang terindah dalam hidup kita sampai selama-lamanya, bisa bertemu dengan Dia. Ya. Begitu indah kalau ada pertemuan nanti di udara. Ya. Sangat luar biasa. Ya. Nah, itulah yang Tuhan berikan kepada kita di saat ini. Kalau ada buta rohani,
ada seorang buta sejak lahir. Dia mendapat pertolongan dari Yesus. Caranya sebetulnya juga ya kalau dilihat nggak masuk akal itu. Ya, tapi inilah yang Tuhan sampaikan, nyatakan kepada. Maka dari itu kalau firman Tuhan dalam urapan Roh Kudus menyatakan kesalahan seperti kita dituduh dan bahkan mungkin seperti firman Tuhan itu menghina kita, jangan marah. Terima itu. Karena itu cara Tuhan untuk menolong kita. Ya, kita tinggal tunggu waktunya Tuhan. Tuhan memberkati kita. Sedang kita bangkit berdiri bersama-sama sidang Jumat dimanapun saudara berada, kita pujikan sinar kemuliaan-Mu Bapa. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi di sekeliling. Ya. Rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama. Dari atas kembali, dari atas. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi di sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Sinar kemuliaan. Sinar kemuliaan, kami membutuhkan sinar kemuliaan-Mu. Haleluya, menerangi dalam hidup ini. Rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Kau terang dunia yang mampu menerangi hidup ini Tuhan, yang mampu menolong. Haleluya. Tenggelamkan jiwaku, ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap dan memandang indah wajah-Mu. Kami bisa memandang wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini,
yang buta rohani, walaupun Anda mampu menjelekan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Yesus, Engkau yang mampu mencelekan yang saat ini sedang menghadapi buta rohani, yang tidak bisa melihat Injil tentang kemuliaan, yang tidak dapat mengerti akan Injil kemuliaan Kristus, Tuhan, karena masih terdapat halangan-halangan yang ada. Haleluya. Karena banyak hal yang sedang diperhadapkan kepada kami Tuhan. Hanya Engkau yang mampu menolong, hanya Engkau yang mampu menyinari Tuhan, sehingga yang gelap itu akan dikalahkan Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya, sidang jemaat dikasih Tuhan, mari kita melihat bagaimana cara Tuhan menolong orang buta sejak lama. Memang secara akal pikir manusia itu tidak mungkin, bahkan merupakan satu penghinaan. Tetapi nyatanya Tuhan mampu menolong. Demikian juga Tuhan mampu menolong setiap kehidupan kita dalam segala masalah-masalah yang ada. Yang ada cacat secara rohani, Dia mampu menolong. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur malam hari ini, oleh karena begitu tegas dan jelas dinyatakan kepada kami, yang seringkali kami tidak menyadari akan keberadaan kami. Bahkan seringkali tidak merasakan bahwa kami tidak bisa melihat Injil tentang kemuliaan Kristus, yaitu firman yang keluar dari mulut-Mu sendiri, yang mampu menolong apapun yang dibutuhkan. Juga firman dalam urapan Roh Kudus. Untuk itu mari di hari-hari ini ke depan kita mau membawa semakin dekat kepada Tuhan. Apapun yang Tuhan katakan lewat firman dalam urapan Roh, sekalipun keras dan tajam seperti kita dihina,
Tetapi itulah wujud pertolongan Tuhan untuk menyadarkan kita semua. Haleluya Yesus. Haleluya. Sehingga kita bisa melihat diri sendiri, keberadaan diri sendiri yang banyak kekurangan, yang banyak kelemahannya Tuhan. Semakin kami bisa mengenal kepada pribadi Yesus lewat firman-Nya Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Ampuni segala kekurangan, kelemahan yang masih ada pada kami ini Tuhan. Yang seringkali kami tidak sadari bahwa kami juga buta rohani, ada cacat di hadapan Tuhan. Tetapi kami terus bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau menolong kami ini yang buta rohani, seperti Engkau menolong orang yang buta sejak lahir ini, yaitu lewat firman yang keluar dari mulut, firman pengajaran yang benar. Ampuni kalau selama ini kami kurang memperhatikan Tuhan, bahkan mungkin mengabaikan begitu saja akan firman-Mu Tuhan. Firman dalam urapan Roh Kudus yang kami butuhkan, sehingga pertolongan bagi kami nyata. Mungkin ada sementara Tuhan Kau melihat firman yang keluar dari mulut-Mu yang keras, yang tajam, bagaikan terhina dan marah. Ampuni Tuhan, karena ketidakmengertian mereka. Tapi orang yang buta ini, dia mendapat perintah dari Tuhan untuk pergi ke Siloam, sesuatu yang mustahil. Mungkin kita seperti itu Tuhan. Engkau juga tolong kami. Biarlah kami juga bisa melakukan, sekalipun seolah tidak masuk di akal. Tapi itulah pertolongan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Sehingga kekurangan, kelemahan yang ada pada kami bisa diubahkan Tuhan. Oh, terima kasih. Sehingga bisa mengalami sinar kasih dari wajah-Mu, sinar kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidup, pertolongan-Mu datang tepat pada waktunya Tuhan. Sehingga kami boleh merasakan suasana yang indah Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biar hari-hari ke depan kami boleh sabar menunggu waktu-Mu Tuhan, menolong tepat pada waktu. Baik menghadapi suasana pandemi ini, COVID-19, kami hanya dapat juga berserah kepadamu Tuhan. Oh, ampuni kekurangan, kelemahan. Kalau masih ada ketakutan yang meningkat kepada saudara, ampuni Tuhan. Engkau akan tolong Tuhan, sehingga ketakutan itu tidak ada lagi dalam kehidupan kami ini. Karena Engkau sudah tolong kami, menjaga dan melindunginya Tuhan. Bapa di dalam surga, itulah yang kami butuhkan di hari-hari ini. Tetapi Bapa, Engkau juga akan menolong, memprotek dari segala pengaruh apapun juga Tuhan. Baik itu pengajaran yang menyesatkan atau palsu. Oh Bapa dalam surga, Engkau tolong supaya kami tetap memandang
kepada pribadimu, yaitu lewat firman pengajaran yang benar. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sekarang kami satu di dalam doa, berdoa untuk seluruh hidup nikah sidang jemaat-Mu Tuhan, dengan segala keadaannya. Biarlah Engkau yang mampu juga menolong dalam hidup nikah dan buah nikah yang sedang bermasalah. Biarlah mereka juga dapat dengan iman menerima segala teguran nasihat daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa untuk sidang jemaat-Mu yang saat ini sedang mengalami sakit dalam tubuh jasmani, sampai pun yang sedang mengalami terpapar dengan COVID-19. Mari semua itu merupakan sesuatu yang mereka bisa terima, tetapi mereka tetap punya iman bahwa di balik semua itu ada sesuatu yang indah yang sedang Engkau kerjakan bagi mereka Tuhan. Sampai damai sejahtera Engkau tinggalkan sehingga bisa menghadapi semua ini dan percaya mempercayakan diri, menyerahkan diri kepadamu Tuhan. Karena Engkau sang penolong, mujizat terjadi, kuasa penciptaan terjadi, termasuk kuasa penyembuhan ini. Sekalipun jalan buntu seperti Israel, tetapi secara ajaib jalan itu menjadi jalan yang terbuka bagi Israel untuk menghadapi segala kemungkinan yang ada, di mana sedang dikejar oleh pasukan elit dan juga laut yang tertutup dan padang. Tapi mujizat terjadi, kuasa penciptaan terjadi, maka laut itu terbelah dan Israel bisa terbuka jalan di tempat yang kering. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Biar di saat-saat ini kami semua mempercayakan diri sepenuh kepada Engkau, dan kami boleh menunggu waktu-Mu tepat bagi kami Tuhan. Kami juga berdoa bagi sidang jemaat yang bekerja dimanapun mereka bekerja. Biarlah perusahaan itu juga bisa tetap memperkerjakan Tuhan, sehingga tidak ada PHK. Itulah kemurahan daripada Engkau. Juga bagi pemilik usaha-usaha, baik itu yang pemilik pabrik apapun, Engkau juga mampu menolong Tuhan. Yang punya toko perajangan juga Engkau akan tolong. Sekalipun tidak sama seperti yang lalu, tetapi pemeliharaan-Mu akan bisa dirasakannya. Juga yang punya toko-toko online, punya apotek, yang punya hotel, dan juga yang punya catering, semua Tuhan. Kami tahu, kami percaya Engkau tetap memberkati dan memelihara bagi mereka yang mau menyerahkan dan berserah hanya kepada-Mu Tuhan. Maka kuasa pertolongan-Mu nyata Tuhan. Kalau mereka boleh menyerahkan diri, mengulurkan tangan kepada-Mu, maka Engkau juga akan mengulurkan tangan kepada kita semua Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa untuk bangsa negara ini yang sedang menghadapi banyak masalah, yaitu bukan saja pandemi tetapi masalah-masalah yang lain.
Engkau akan tolong Tuhan, berikan hikmat Tuhan kepada mereka yang duduk dalam pemerintahan dari atas sampai bawah. Biar mereka yang takut akan Engkau, maka Engkau akan berikan hikmat-Mu Tuhan, sehingga segala keadaan ini boleh ada dalam damai sejahtera-Mu Tuhan. Terima kasih terutama bagi kami sidang jemaat-Mu dan pelayan-pelayan-Mu. Damai sejahtera akan dilimpahkan dalam kehidupan kami masing-masing. Terimalah damai sejahtera ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan anak-anak juga ke dalam tangan-Mu yang sudah masuk sekolah, baik itu online atau offline, juga yang kuliah, serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau sendiri yang akan juga menolong anak-anak sehingga dalam pendidikan mereka tetap eksis dan tidak tertinggal, terlebih secara rohani. Ya, para orang tua tolong supaya mereka bisa mendorong anak-anak, membantu anak-anak yang masih kecil. Terima kasih Bapa, terima kasih juga Bapa dalam surga. Engkau tolong youth juga dan remaja. Terima kasih. Berkati pelayan-Mu malam hari ini. Limpahkan damai sejahtera dan kasih karunia atas kami sekalian. Terima kasih Tuhan. Juga serahkan pelayan yang lain supaya mereka juga lebih bersemangat, berkobar-kobar di dalam melayani Engkau Tuhan. Terima kasih. Sekarang sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat nikmat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, mempelai pria surga yang mengasihi. Yang percaya bersama saya katakan amin. Selamat malam, Tuhan memberkati sampai ibadah yang akan datang. Haleluya. In His name I find